Tuh ya, anggapan si cowok. Namun si cewek pinter juga ya. Dia kompromi jadi adik kakak hanya sebuah taktik mundur untuk menyusun kekuatan dan memenangkan pertarungan dengan melepaskan ikatan dengan kuda tua entah yang rakus ya bernama Belanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Informasi sejarah bukan untuk bertanya kenapa seperti itu, tapi untuk berpikir harus bagaimana sekarang dan masa depan. Karena wawasan sejarah bukan untuk diubah, tapi untuk merubah. Jangan sampai multitafsir ya, bila kalian membuat sebuah komitmen, baik membuat komitmen dengan pasangan, atau dalam sebuah kerjasama dengan perusahaan misalnya. Bahkan ketika kalian melakukan negosiasi politik, itu harus lebih diperhatikan. Karena bila isi kesepakatannya multitafsir, ada dua kemungkinan. Anda yang memainkan atau Anda yang dimainkan. Bahasa bukan sekedar kata-kata, namun ia memiliki sejuta makna. Bahasa salah satu representasi karya manusia yang bisa menggambarkan isi hati bahagia atau akal buruk musuh durjana. Oleh karena itu, kali ini mari kita bersama-sama memahami salah satu kesepakatan negosiasi politik ya antara Indonesia dengan pihak Belanda, yaitu Perjanjian Linggarjati. Apa saja yang bisa kita ambil pelajaran dari perjanjian ini? Dalam perjanjian ini, siapa yang dimainkan dan siapa yang memainkan? Namun sebelum dilanjut, bagi teman-teman yang baru nongol di channel ini, yuk ikuti channel yang selalu berusaha menyajikan konten-konten yang informatif, edukatif, dan inspiratif ini dengan cara klik subscribe-nya agar kami kedepannya lebih bersemangat dalam menyajikan konten-konten yang berkualitas. Oke teman-teman, masuknya Agni yang diboncengi Nika ke Indonesia karena Jepang menetapkan status quo di Indonesia, di mana hal tersebut menyebabkan terjadinya konflik antara Indonesia dengan Belanda. Penetapan status quo Jepang itu apakah titipan pemenang Perang Dunia? Kita akan bahas di video yang lain ya. Ya, konflik tersebut contohnya seperti peristiwa 10 November, Medan Area, Bandung Lautan Api, dan peristiwa-peristiwa lainnya itu diakibatkan karena penetapan status quo tersebut. Selain itu, pemerintahan Inggris dalam hal ini menjadi penanggung jawab untuk menyelesaikan konflik politik dan militer di Asia pasca selesainya Perang Dunia Kedua. Kalau masih bingung kenapa Inggris bisa ikut-ikutan, ya silahkan simak di video sebelumnya. Ada di playlist ya, yaitu Perjanjian Civil Affair Agreement dan Perjanjian Philip-Christensen. Di sana saya sudah membahasnya. Pada awalnya, Indonesia dan Belanda diajak untuk berunding di Hooghvallion yang akan dilaksanakan pada tanggal 14-15 April 1946. Tetapi perundingan tersebut gagal karena Indonesia meminta Belanda mengakui kedaulatannya atas Jawa, Sumatera, dan Madura. Tetapi Belanda hanya mau mengakui Indonesia atas Jawa dan Madura saja. Nah, untuk misi pendahuluan pada akhir Agustus 1946, pemerintahan Inggris mengirimkan Lord Huron ke Indonesia untuk menyelesaikan perundingan antara Indonesia dengan Belanda. Pada tanggal 7 Oktober 1946 bertempat di Konsulat Jenderal Inggris di Jakarta, dibukalah perundingan Indonesia-Belanda dengan dipimpin oleh Lord Huron sendiri. Perundingan ini menghasilkan persetujuan gencatan senjata ya, tepatnya 14 Oktober. Kemudian di Belanda sendiri, setelah pemilihan umum pada tahun 1946, koalisi pemerintahan yang baru memutuskan untuk mendirikan komisi jenderal, di mana tujuannya adalah untuk memulai negosiasi dengan Indonesia. Pemimpin dari komisi ini adalah Willem Kernhorn. Tujuan didirikannya komisi ini diantaranya untuk mengatur konstitusi Hindia Belanda pada pasca Perang Dunia Kedua tanpa memerdekakan koloninya. Jadi ingin membuat semacam Commonwealth ya, seperti Inggris gitu, atau persemakmuran istilah kita.
Semula, perundingan politik antara Indonesia dengan Belanda ini diusulkan digelar di Jakarta. Namun, menurut Rosihan Anwar dalam bukunya Sejarah Kecil Indonesia Jilid 1 atau Petit History, pihak Republik menolak karena Jakarta menurut mereka sudah dikuasai oleh sekutu. Sementara pihak Belanda menolak juga usulan perundingan digelar di Yogyakarta. Pasalnya kota ini merupakan ibu kota sementara Republik Indonesia pada waktu itu. Lalu diambillah jalan tengah, tepatnya di Linggarjati ini, dekat Cirebon ya. Tulis Rosihan yang waktu itu diminta pemerintah jadi ajudan pribadi Lord Killen dari Inggris yang memimpin perundingan Linggarjati ini. Gedung perundingan Linggarjati sendiri terletak di desa Linggarjati. Lokasi desa ini berada di Blok Wage, Dusun 3, Kampung Cipaku, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Lokasi Linggarjati merupakan usulan Maria Ulfah ya sebenarnya, yang saat itu merupakan Menteri Sosial Indonesia. Gedung yang merupakan tempat peristirahatan ini dipilih karena berada di wilayah Republik Indonesia. Itu yang pertama, dimana pilihan yang kedua, suasananya juga sangat sejuk dan nyaman ya. Dalam perjanjian tersebut terdapat beberapa tokoh yang datang sekaligus menjadi delegasi mewakili masing-masing pihak. Para tokoh yang terdapat dalam perjanjian bersejarah ini diantaranya dari pihak Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir sebagai ketua, ditemani oleh Akagani, Susanto Tirtokojo, dan Muhammad Rum. Kemudian dari pihak Belanda sendiri diwakili oleh Wim Schermerhorn sebagai ketua dan ditemani oleh Max von Vol, H.J. van Mock, dan F. de Wild ya. Kemudian sebagai penengah dari pihak Inggris, itu penengah dalam tanda kutip ya, diwakili oleh mediator mereka yaitu Lord Killen sendiri. Perundingan Linggarjati ini dilakukan pada tanggal 11 sampai 13 November 1946, di mana hasil perundingan ini ditandatangani pada 15 November 1946, lalu diratifikasi pada tanggal 25 Maret 1947 di Istana Merdeka atau Istana Rijswijk ya pada waktu itu. Kemudian hasil perundingan Linggarjati ini menghasilkan 17 pasal. Ya, diantaranya berisi di mana Belanda mengakui secara de facto ya wilayah Republik Indonesia yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Kemudian poin selanjutnya, Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Kemudian poin yang lainnya, pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. Jadi cikal bakal lahirnya RIS itu adalah dari hasil perjanjian Linggarjati ini sendiri. Poin yang lainnya, dalam bentuk RIS nanti ya, Indonesia harus tergabung dalam Persemakmuran Indonesia Belanda dengan mahkota negeri yaitu dari Belanda sebagai kepala Uni. Mengenai ini sendiri, Soekarno menerima ya awalnya kompromi tersebut untuk menghindari perlawanan terhadap Belanda yang sulit secara hitung-hitungan matematis dan militer. Kemudian Soekarno juga mempertimbangkan pemahamannya mengenai sistem republik jadi lebih dikuasai oleh Soekarno, di mana ia dapat memimpin RIS yang mayoritasnya penduduk Indonesia. Sementara Komisi Jenderal juga menerima kompromi ini ya, karena kemungkinan perang dapat dihindari dan hubungan Belanda dengan Indonesia dapat berlanjut. Itu dari sudut pandang Komisi Jenderal, termasuk Belanda di dalamnya ya. Perundingan ini menimbulkan pro kontra
di kalangan masyarakat Indonesia sendiri. Contohnya, setelah perundingan ini muncul berbagai selisih pendapat, mulai dari Partai Masyumi, PNI, Partai Rakyat Indonesia, dan Partai Rakyat Jelata, di mana partai-partai tersebut menyatakan bahwa perundingan ini adalah bukti lemahnya pemerintahan Indonesia untuk mempertahankan kedaulatan negara Indonesia. Nah, ini selisih politik ya, partai politik di dalam negeri sendiri itu berbeda pandangan mengenai perjanjian ini. Kemudian pelaksanaan hasil dari perundingan ini tidak berjalan mulus ternyata. Hal ini merupakan akibat dari perbedaan penafsiran antara Indonesia dan Belanda. Dalam perbedaan penafsiran ini, salah satu contohnya Belanda menganggap berdaulat ya atas Republik Indonesia. Sementara tokoh-tokoh Republik Indonesia menganggap Republik Indonesia masih berdaulat sebelum terbentuknya Republik Indonesia Serikat. Nah, multitafsir dari kesepakatan ini ya menimbulkan perbedaan maksud dari atau penjabaran maksud dari isi dari perjanjian Linggarjati ini. Sehingga dari perbedaan persepsi ini akhirnya pihak Belanda pada tanggal 20 Juli 1947 melalui H.J. van Mock menyatakan bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan perjanjian ini, dan pada tanggal 21 Juli 47 mulai melakukan agresi militer Belanda yang pertama. Nah, itulah perundingan Linggarjati. Bagaimana menurut teman-teman? Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari peristiwa tersebut? Silakan ya tulis di kolom komentar. Karena kalau menurut saya pribadi, yang harus diingat ini adalah perjanjian itu atau perundingan ini adalah perundingan yang politis yang saling bertentangan dari kedua belah pihak, di mana akan saling mempertahankan keinginannya masing-masing. Ibarat dalam sebuah hubungan yang perempuan ingin putus sedangkan lawannya sekuat tenaga ingin mempertahankan hubungan tersebut karena ingin mempertahankan gadis tersebut yang cantik dan kaya. Si cowok memaksa sampai melibatkan tokoh terkemuka yaitu Inggris. Karena si cewek takut diperkosa ya akhirnya bernegosiasi, bolehlah kita jadian tapi bukan sebagai pacar tapi sebagai ya mungkin adik kakak atau teman tapi mesra ya. Kemudian si cowok nerimo karena dia berpikir ya gak apalah, gak dapat kecantikannya asal dapat hartanya. Kalau hartanya sudah dapat, kecantikannya pun bisa dipaksa untuk dimiliki suatu hari nanti. Itu ya anggapan si cowok. Namun si cewek pinter juga ya. Dia kompromi, jadi adik kakak hanya sebuah taktik mundur untuk menyusun kekuatan dan memenangkan pertarungan dengan melepaskan ikatan dengan kuda tua entah yang rakus ya bernama Belanda. Namun kisahnya belum usai ya, kita teruskan nanti di video yang lain yaitu perjanjian Renville. Silahkan bisa dicek di playlist. Informasi sejarah bukan untuk bertanya kenapa seperti itu, tapi untuk berpikir harus bagaimana sekarang dan di masa depan. Karena wawasan sejarah bukan untuk diubah, tapi untuk merubah.